Dengan video ini, Inggris Menak akan mendapatkan banyak pelajaran, yaitu 1. Hafal vocab sulit. Vocab sulit aja akan jadi hafal dengan video ini. 2. Paham grammar. Sekarang, mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapan vocab berikut. Vocab nomor 642. Purchase, purchased, purchased, membeli. Share, saham. Limited company, perusahaan terbatas. Limited company disingkat jadi LTDCO, ya, artinya PT. Misalkan Freeport Limited Company, artinya PT Freeport, gitu ya. Government, pemerintah. Our, kepunyaan kita. Jedakan dan hafalkan vocab ini sampai ingat sekali semuanya ya. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi karena akan saya tes langsung. Sekarang yang sudah menghafal saya tes ya. Ayo apa arti purchase vocab nomor 642? Ayo apa? Membeli. Share, ayo apa? Share, apa? Saham. Limited company, ayo apa? Perusahaan terbatas. Yang belum bisa menjawab pertanyaan saya berarti belum hafal vocabnya. Mundurkan, hafalkan dulu. Karena kalau sudah hafal vocabnya, pelajaran selanjutnya akan lebih mudah ya. Yang sudah hafal, terjemahkan. Pemerintah kita membeli 51% saham Limited Company PT ya. PT Freeport. Ini terjemahannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Sekarang, hafalkan lagi agar vocabmu terus bertambah. Ship, shipped, shipped, mengirim dengan kapal laut. Construct, constructed, constructed, membangun. Smelt, smelted, smelted, melebur. Smelter, pabrik peleburan atau smelter. Ore, biji. Copper, tembaga. Jadi kalau biji tembaga, copper ore gitu. Kalau pabrik peleburan tembaga, copper ore smelter gitu ya. In the past, dulu. Overseas, luar negeri. Jedakan dan hafalkan lagi vocab ini sampai seperti tadi ya. Karena akan langsung saya tes. Ayo saya tes. Ayo smelt apa? Melebur ya. Kalau copper, tembaga. Ya. Overseas, luar negeri ya. Sekarang saya akan menerangkan grammar, kalimat aktif dan pasif simple past. Ya. Simple past itu untuk kejadian atau kegiatan yang terjadi di masa lalu. Tapi sambil mempraktekkan vocab tadi. Jadi agar vocabnya bisa, grammarnya bisa. Kalau sudah hafal vocabnya, pelajaran ini akan lebih mudah. Ya. Yang belum hafal, mundurkan dulu vocabnya karena akan langsung dipraktekkan, akan susah nanti mengertinya ya. Ingat, ada dua, ada aktif dan pasif ya yang akan kita bahas. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber. Misalkan membawa, berlari. Rumusnya subjek ditambah kata kerja kedua. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang mengandung kata kerja di atau ter. Misalkan diambil, terambil. Rumusnya subjek pakai was ber, kata kerjanya ketiga ya. Sekarang mari kita menampilkan contoh kedua kalimat ini. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Misalkan ada kalimat seperti ini. PT Freeport mengirim dan melebur biji tembaga di pabrik peleburan di luar negeri dulu. Ya. Penentu rumus harus pakai rumus kiri atau kanan adalah predikatnya yang sudah saya cetak hitam ini ya. Nah, lihat. Mengirim. Nah, ini predikatnya melebur. Me itu kalimat aktif, berarti harus pakai verb 2 ya. Sekarang mari kita terjemahkan pakai verb 2 langsung. PT Freeport, nah, subjeknya Freeport Limited Company. Terus masukin kata mengirimnya. Mengirim langsung aja verb 2. Shipped gitu. Dan melebur kata kerja aktif lagi, langsung verb 2 lagi. Smelted. Nah, rumus beresnya sampai sini ya. Ini artinya PT Freeport mengirim dengan kapal dan melebur. Beres sampai sini rumusnya. Kata lain tinggal masukin aja. Biji tembaga jadi dibalik. Copper ore. Nah, ini soalnya salah harusnya dari Papua. Jadi from Papua. Nah, terus masukkan di-nya. In. Pabrik peleburan dibalik jadi peleburan pabrik. Smelter overseas. Nah, masukin kata di luar negeri. Harusnya smelter ya, pabrik peleburan itu smelter aja, bukan smelter overseas. Pabrik peleburan smelter di luar negeri overseas. Dulunya in the past. Nah gitu ya. Jadi ini artinya PT Freeport mengirim dengan kapal dan melebur biji besi dari Papua
di peleburan di luar negeri di masa lalu atau dulu, gitu ya. Sekarang contoh kedua. Biji tembaga dari Papua dikirim dan dilebur di peleburan tembaga di luar negeri dulu. Nah ini, dikirim, dilebur, berarti pasif, harus pakai was verb 3 ya. Nah, oke, sekarang kita terjemahkan. Biji tembaga berarti tembaga dulu. Copper ore, darinya from. Papua, Papua. Nah ini baru subjek. Nah, karena pakai rumus pasif, harus pakai was verb dulu ya. Biji tembaga dianggapnya satu, jadi pakai was. Was. Karena pasif, kata kerjanya harus ketiga. Ship, shipped, shipped. Nah ini ship yang ketiga. Terus masukin dan and. Dilebur, pasif lagi. Berarti harus was verb 3 lagi. Was, leburnya ketiga. Smelter, smeltered, smeltered. Nah ini was smeltered artinya dilebur. Terus masukin D-nya in. Peleburan tembaga dibalik jadi tembaga dulu. Copper smelter. Di luar negerinya overseas. Dulunya in the past, gitu ya. Padahal ini kan ship di sini kedua. Di sini ship kenapa ketiga? Kita akan tahu bahwa ship di sini kedua. Karena kan rumusnya subjek ditambah kata kerja kedua tuh, kan pakai rumus ini. Karena tidak ada rumus subjek ditambah kata kerja ketiga, tidak ada ya. Jadi kalau nggak ada was wordnya berarti ini pasti kedua. Tidak ada rumus subjek ditambah kata kerja ketiga. Tapi di sini pasti ketiga karena pakai rumus ini kan subjek was verb 3. Nah, berarti ini subjek was verb 3. Tidak ada rumus kayak gini. Subjek was verb 2, tidak ada gitu ya. Nah, gitu. Sekarang jelaskan lalu pahami pelajaran ini sampai paham sekali ya. Setelah itu, setelah paham sekali, terus hafalkan rumusnya karena akan langsung ya tes nanti. Soalnya seperti ini. Sebutkan rumus kalimat pasif. English banyak jawab. Subjek ditambah was verb 3. Nah, harus bisa spontan jawabnya, harus cepat. Kalau kalimat aktifnya gimana? Subjek tambah verb 2. Nggak ada was verb-nya. Gitu ya. Sekarang, jelaskan, pahami dan hafalkan rumusnya ya. Kalau sudah paham dan hafal rumusnya, saya tes langsung. Sebutkan rumus kalimat aktif simple past. Ya, ayo sebutkan, ayo. Ya, subjek verb 2. Sebutkan rumus kalimat pasif simple past. Ayo, sebutkan. Iya. Subjek was verb 3 ya. Sekarang mari kita konsentrasi, kita akan latihan keduanya dengan soal ya. Ayo. Nah, ini soalnya nih. Sekarang terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan ini. Kemudian ubah ke kalimat pasif. Pasif itu di atau ter. Ya, rumusnya yang ini ya. Ayo, terjemahkan. Pemerintah kami membeli 51% saham PT Freeport di bulan Desember 2018. Nah, ini ya. Nah, sekarang agar lebih mudah kan, membeli ubah jadi pasif, jadi dibeli. Nah, bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia dulu yang dipasifkan. Jadi kita ini kan subjek. Jadi kalau jadi pasif dari ini dulu. Dari objeknya dulu. 50% saham PT Freeport. Nah, dari sini dulu. Kemudian dibeli. Nah, kalau pasif ada oleh pemerintah kita pada Desember 2018. Nah, ini jadi pasif ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Kalau dibeli pasif, berarti harus pakai rumus ini sekarang. Sekarang Inggris kan, pakai rumus ini ya. Berarti 51% share of Freeport Limited Company. Ini baru subjek ya. Pakai was dulu ya. Pakai was sekarang, karena sahamnya kurang dari 100%, jadi dianggapnya tunggal. Was, kata kerjanya harus ketiga. Purchased, pakai ed ya, by our government in December 2018. Nah ya, ingat jika penjelasannya terlalu cepat sering-sering dijelaskan. Ini jawabannya. Lagi, sekarang terjemahkan lagi, tapi ubah ke kalimat aktif sekarang. Nah, terjemahkan dulu ya. Biji besi dari Papua New Ship, berarti ini ya, dikapalkan dan dilebur oleh PT Freeport di peleburan tembaga di luar negeri dulu. Nah, ya. Ini ya. Nah, sekarang agar mudah, pasifkan dulu kan. Aktifkan, diubah ke kalimat aktif. Jadi jadi dari dikirim jadi mengirim. Kalau mengirim berarti mulainya dari sini ya. PT Freeport mengirim dan melebur terus ke sini biji tembaga dari Papua, baru ke sini di pabrik
peleburan tembaga di luar negeri dulu. Nah, ini ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Nah, jadi me ya. Sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Me itu langsung verb 2. Jangan pakai buzzword ya. Ayo, langsung verb 2. Freeport Limited Company. Langsung verb 2, jangan pakai buzzword. Mengirim shipped, pakai D ya. And jangan pakai buzzword, langsung verb 2. Smelted, biji besi dibalik, jadi besi dulu. Harusnya biji tembaga, Copper ore from Papua in, peleburan tembaga dibalik tembaga dulu. Copper smelter overseas in the past. Nah, gini ya. Freeport Ltd. CO shipped and smelted copper ore from Papua in copper smelter in the past. Nah, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijelaskan, terutama untuk pemula. Nah, sekarang langsung soalnya bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris langsung ya. Oh, rumusnya sudah ditiadakan, kan tadi harus hafal ya. Oh iya, ini aktif pasif ya, oh ini di, berarti harus pakai was verb 3 ya. Tapi cek dulu vocabnya. Ayo, biji dari O masih ingat? Or, tembaga dari C, copper. Ini from, kirim. Dari S, ship, maksudnya mengirim dengan kapal ya. Lebur dari S, ayo, smelted by. Ini limited company. Ini smelter, overseas in the past. Ayo, pakai was verb 3 ya. Yang digaris bawahi terjemahannya mundur. Copper ore from Papua. Biji-biji dianggapnya satu, jadi pakai was shipped pakai D, and was pasif lagi, was smelted, kan harus kata kerja ketiga ya, pakai D, by Freeport Limited Company in a smelter overseas in the past. Nah, ini terjemahannya ya. Copper ore from Papua was shipped and was smelted by Freeport Ltd. Company in a smelter overseas in the past. Gitu ya. Lagi, ayo. Cek. Pemerintah harusnya G, government, our. Ini membeli harusnya P ya, maaf ya. Purchase. Ini share, limited company ya. Pemerintah kita jadi kita dulu. Our, pemerintahnya G ya. Our government, oh ini membeli aktif, jangan pakai buzzword, langsung verb 2. Membeli itu dari P ya, salah. Purchased, pakai D. 51% share of Freeport Limited Company in December 2018. Ini ya. Our government purchased 50% share of Freeport Ltd. Company in December 2018. Nah, sekarang alhamdulillah ya. Sejak pemerintahan kita dipimpin oleh Pak Jokowi, sudah bisa merebut saham PT Freeport, sehingga dileburnya di Indonesia aja, di Gresik pabrik peleburannya ya. Pelajari ulang dan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dahsyat Channel agar bisa berlatih dengan video-video dengan urutan yang benar. Terima kasih.